Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami boleh bersama-sama bersekutu dimanapun kami berada, kami boleh dipersatukan oleh ibadah ini, dan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, firman-Mu boleh mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami diperbarui oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, dalam nama kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Semangat pagi. Nah, Pagi. ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini ya. Jadi di dalam perikop kita ini diawali dengan lalu Yesus pergi dari situ. Dari situ itu dari mana ya? Nah, kalau kita buka sebelumnya ya, ini kan ayat 21. Ayat sebelumnya itu terkait dengan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi Tuhan Yesus ini diserang oleh para orang Farisi dan ahli Taurat, dan mereka berada di Yerusalem. Nah, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini mau membandingkan sebenarnya ya, membandingkan antara Tuhan Yesus ketika di Yerusalem, kemudian dia menyingkir ke Tirus dan Sidon. Jadi kalau kita lihat di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus itu tidak dihargai begitu ya. Di situ di orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus terkait dengan mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mencuci tangan ketika mau makan. Nah, itu kan suatu persoalan yang sederhana ya. Sampai Tuhan Yesus itu mengecam, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu perintah manusia." Maksudnya begini, jadi ada kontras antara Yerusalem dengan Tirus dan Sidon. Kalau sebelum perjanjian baru, Tirus dan Sidon ini seringkali diancam oleh para nabi ya. Kenapa? Karena Tirus dan Sidon itu dianalogikan seringkali terkait di
dipersepsikan dengan orang-orang kafir gitu ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang durhaka dan orang-orang yang patut untuk dimurkai. Nah, sekarang ketika berada pada perjanjian baru, ternyata Tuhan Yesus itu justru mengecam Yerusalem. Bahkan ada satu ayat mengatakan sebenarnya Betania kemudian Yerusalem itu nanti akan dihukum lebih berat. Kenapa Tirus dan Sidon ini dikontraskan dengan Yerusalem? Jadi kalau kita lihat, Yerusalem itu pusat keagamaan orang Yahudi. Di situ nabi-nabi itu lahir ya sebagai pusat di Israel. Hampir semua nabi itu lahir di Israel. Ya, nggak ada nabi di luar Israel. Itu catatan Alkitab kita ya. Nah, sedangkan di Tirus ataupun di Sidon itu nggak ada nabi. Ya, dikenal dengan orang-orang kafir. Di Yerusalem itu banyak terjadi mukjizat. Ya, mukjizat yang paling spektakuler itu adalah di Betania. Di Betania itu kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, itu Lazarus itu dibangkitkan. Ya, mati dan dibangkitkan. Jadi di Betania, di Yerusalem itu banyak terjadi mukjizat. Sementara Tuhan Yesus mengatakan seandainya mukjizat-mukjizat itu terjadi, dilakukan di Tirus dan Sidon, sama seperti kejadian di Ninewe, mereka akan segera bertobat. Tetapi herannya, Tuhan Yesus itu melakukan banyak sekali mukjizat di Yerusalem, tetapi orang-orang Yahudi, ya ahli-ahli Taurat, kemudian orang-orang Farisi, itu tidak mau bertobat. Maka ketika Tuhan Yesus sudah mengajarkan begitu dan tidak mau bertobat, suatu kali dia pernah mengatakan kepada para muridnya, ketika kamu datang kepada suatu kota dan mereka menerima kamu, ya kamu tinggallah di situ. Tapi kalau mereka tidak menerima kamu, kebaskanlah jubahmu, kebaskanlah debumu, jubahmu yang ada, debu yang ada di jubahmu. Artinya apa? Tinggalkan kota itu. Nah, di sini Tuhan Yesus meninggalkan Yerusalem lalu masuk ke Tirus dan Sidon. Dan Tirus dan Sidon itu dikenal di luar daerah Israel. Ya, berarti di situ bukan orang-orang yang menjadi orang-orang Yahudi. Nah, yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus menyingkir di daerah Tirus dan Sidon itu, datang seorang perempuan dari Kanaan. Ya, datang seorang perempuan dari Kanaan. Ini suatu kontras ya. Ketika Tuhan Yesus di Yerusalem, yang ada itu selalu adanya permusuhan dari orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Tetapi ketika dia berada di pinggiran, ya di daerah Tirus dan Sidon, justru ada seorang perempuan Kanaan yang dia datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang Tuhan Yesus kasihi, ini menjadi refleksi kita begitu ya. Seringkali anugerah Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau kita bandingkan sekarang ini misalnya ya, rekan-rekan kita yang Muslim misalnya, mereka beribadah ya, berpuasa ya 30 hari lamanya, kemudian setiap hari mereka beribadah sholat 5 waktu, ya kemudian mereka membaca kitab suci, bahkan menghafalnya begitu ya. Nah, seringkali kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, Tuhan sebenarnya sudah melakukan banyak perkara begitu ya. Banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mau hadir bahkan menebus dosa-dosa kita begitu ya. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Suatu mukjizat yang harusnya itu kalau itu terjadi bagi orang-orang di luar kekristenan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya.
Tetapi seringkali ya walaupun Alkitab kita ini sekarang ini bahasa Indonesia gitu ya. Bayangkan tetangga kita walaupun kitabnya itu tidak bahasa Indonesia tapi mereka rajin gitu ya. Bahkan sampai dihafal gitu. Ya. Nah, kita yang seringkali lupa, seringkali anugerah Tuhan itu sudah luar biasa, Alkitab kita sudah bahasa Indonesia, tapi kita membaca dari awal sampai akhir itu belum. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi, ada seorang perempuan dari Kanaan yang image-nya bagi orang-orang Yahudi itu adalah orang Kanaan itu adalah orang-orang najis gitu ya. Orang-orang Kanaan itu tidak bergaul, tidak saling menyapa kepada orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi itu menganggap bahwa orang Yahudi itu adalah orang Israel adalah orang pilihan Tuhan. Di luar Israel itu bangsa atau manusia kelas berikutnya begitu ya. Tetapi yang terjadi adalah justru di Israel Tuhan Yesus tidak dihargai, ya di Yerusalem tidak dihargai, tetapi ketika dia pindah ya menyingkir dari Yerusalem masuk ke daerah Tirus dan Sidon, justru ada seorang perempuan ya, apalagi ini perempuan ya, perempuan Kanaan lagi. Orang Kanaan atau sering dipersepsikan orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Israel. Tidak hanya orang Kanaan tetapi juga seorang perempuan. Orang perempuan itu seringkali dalam adat istiadat orang Yahudi itu tidak dianggap. Jadi ini double minoritas. Nah, tetapi di sini perempuan dari Kanaan itu berseru, "Ya Tuhan, kasihanilah aku. Anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Kita bisa melihat kalau ada seorang perempuan seperti tadi ya, secara strata dia tidak dianggap, kemudian seharusnya juga dia tidak menyapa orang Yahudi, ya, dia tahu bahwa Yesus itu anak Daud dan itu adalah orang Yahudi. Tetapi di sini respon dari Tuhan Yesus juga agak sedikit mengagetkan kita, ya. Ternyata ketika perempuan Samaria itu berteriak, "Tuhan kasihanilah aku," Yesus itu tidak menjawab. Ya, Yesus tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya itu meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ya, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa sebenarnya sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, sebenarnya misi dari Tuhan Yesus itu adalah untuk menjadi kegenapan nubuatan dari para nabi di Israel. Artinya apa? Artinya kalaupun dia harus membuat mukjizat, itu sebenarnya di luar tujuan semula ya, di luar konteks atau di luar misi sebelumnya. Jadi Yesus sebelum bangkit itu memang fokusnya adalah untuk orang-orang Israel. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia mengatakan kepada para muridnya, "Pergilah, ya jadikanlah semua bangsa muridku." Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu setelah dia menggenapi semua nubuatan para nabi itu, kemudian Tuhan Yesus itu menyuruh semua bangsa itu menjadi muridnya. Nah, kalau kita sebagai seorang perempuan ini ya, kita mencoba memahami perasaannya ya, bahwa seorang perempuan tadi sebenarnya ketika dia eh, mencoba menyapa Tuhan Yesus gitu ya, bahkan dia berteriak-teriak, "Tuhan kasihanilah aku," begitu ya. Itu sebenarnya mungkin dia sudah melupakan adanya rasa malu begitu ya. Dia udah nggak peduli lagi. Kenapa nggak peduli? Karena anaknya sakit, karena sangat melihat kesakitan anaknya inilah apapun seorang ibu itu mungkin melakukan demi anaknya. Nggak peduli lagi rasa malu.
Nah, tetapi ketika seorang sudah berjuang seperti ini, Anda bisa bayangkan ya, dia sudah menyapa, tapi nggak dijawab. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Artinya sebenarnya harapan dari ibu ini sebenarnya harapannya tipis gitu ya, dengan jawaban seperti itu. Ya. Tidak hanya itu ya, tidak hanya itu. Dia tidak berputus asa, dia tetap berkata lagi, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Meskipun Tuhan Yesus tadi mengatakan, aku hanya diutus untuk orang Israel, bukan untuk kalian, gitu ya. Tapi dia tetap berkata, Tuhan kasihanilah aku. Lah, tanggapan Tuhan Yesus malah lebih aneh lagi. Ya, dia mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kalau mendengar jawaban seperti itu, kira-kira tadi perasaan kita seperti apa ya? Tadi udah dicuekin, nggak ditanggapin, ya. Lalu sudah ada kejelasan bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan melakukan mukjizat bagi orang-orang di luar Israel, gitu ya. Nah, berikutnya malah dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin bagi kita yang mendapat jawaban seperti itu kan merasa terhina gitu ya. Kok gitu ya. Emang aku ini anjing gitu ya. Kok bisa dia mengatakan seperti itu gitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus mau mengatakan ini sebenarnya suatu ujian ya. Suatu ujian. Kenapa? Karena setelah jawaban dari ini, Tuhan Yesus kemudian melakukan apa yang dikehendaki oleh perempuan ini. Ya, jadi kalau kita dikatakan tadi ya tidak selayaknya sebuah roti yang diperuntukkan bagi anak-anak itu dilemparkan ya untuk anjing gitu ya. Berarti dia menganggap bahwa perempuan ini adalah anjing. Ya, anjing itu bisa jadi adalah ungkapan yang paling serius mengenai bahwa perempuan ini adalah seorang yang najis gitu ya. Tetapi respon dari perempuan ini luar biasa ya. Kita belajar respon dari perempuan ini luar biasa. Dia mengatakan dia tidak merasa terhina ya. Dia tidak baper ya, lalu dia langsung berbalik arah, ya udahlah Tuhan sudah nggak peduli gitu ya misalnya. Dia justru mengatakan bahwa benar Tuhan. Ya, dia mengatakan memang kalau bangsa di luar Israel itu ya sebenarnya tidak layak atau tidak mendapat prioritas untuk mendapatkan roti ya. Mungkin kategori anak-anak ini adalah bagi orang Israel gitu ya. Tetapi dia bilang anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, jadi dia tidak dalam persepsi dari dari perempuan Samaria ini, dia tidak ngotot bahwa seharusnya dia mendapatkan roti begitu, tapi dia mempersepsikan tahu diri ya, tahu diri bahwa ibu ini bukan berasal dari orang Yahudi sehingga dia hanya berharap belas kasihan Tuhan. Dikatakan benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya ini suatu kerendahan hati dan mengakui apa yang menjadi penilaian dari Tuhan, penilaian dari Tuhan Yesus. Dia tidak membantah. Memang dia mengakui bahwa dia berasal dari orang Kanaan dan bukan orang Yahudi. Lalu tetapi dia tetap berharap kepada belas kasihan Tuhan. Ya, dikatakan anjing ini ya dia memakai analogi anjing juga untuk dirinya sendiri bahwa anjing ini tidak berharap makan roti yang ada di meja tuannya, tetapi makan remah-remah yang jatuh. Ya, makan yang remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Maksudnya apa? Maksudnya memang dia menyadari ya sebagai seorang yang di luar Yahudi bahwa untuk mendapatkan anugerah itu ya dia berharap ada sedikit ya yang jatuh, remah-remah yang jatuh atau anugerah yang jatuh untuk bangsa di luar Yahudi ini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau belajar dari ibu ini terkait dengan iman, ya, terkait dengan iman. Pertama, dia tahu ya kepada siapa dia percaya. Ya, jadi iman yang benar itu selalu tahu kepada siapa dia percaya. Tentunya dia tahu siapa Yesus. Dia pasti mendengar siapa Yesus. Dia berada di pinggiran perbatasan antara Tirus dan Sidon dan daerah Israel. Tentunya dia sedikit banyak mengenal siapa Yesus. Yesus melakukan banyak mukjizat, mau melakukan banyak mukjizat, maka ketika seorang perempuan ini tahu siapa Yesus, dia punya alasan, ya, dia punya landasan, ya, dia punya dasar untuk percaya. Nah, dasar untuk percaya ini penting ya. Jadi dia tahu Yesus mampu melakukan banyak mukjizat. Ya, bahkan ya mungkin dia sudah mendengar bahwa ada orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, orang mati dibangkitkan. Ya. Artinya Yesus itu orang atau pribadi yang tepat untuk dimintain tolong. Dan mungkin dia tidak punya pilihan, ya, tidak punya pilihan kepada siapa lagi dia bisa meminta tolong. Maka dia punya tekad, ya, dia punya dasar, ya. Dia hanya satu-satunya pengharapan yang dia andalkan itu ya hanya Yesus. Karena hanya Yesuslah yang pada saat itu dia dengar mampu melakukan banyak mukjizat. Jadi ketika dia tahu ya hanya Yesuslah sumber harapan satu-satunya, maka itu membuat dia mampu menghalangi berbagai macam tekanan, berbagai macam halangan. Ya, halangan pertama tadi dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan dari orang di daerah Tirus dan Sidon itu. Itu tidak menjadi halangan. Yang kedua, meskipun pada saat itu dia belum mendapat jawaban, ya dia nggak dapat jawaban dari Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus itu diam, tidak menjawab. Tetapi itu tidak menghentikan harapannya. Dia terus-menerus meminta tolong kepada Tuhan. Ya, terus-menerus meminta tolong kepada Tuhan. Yang berikutnya, iman yang benar itu selalu didasarkan juga pada pengetahuan akan diri kita. Ya, diri kita ini siapa gitu ya. Jadi ibu ini ketika dijawab oleh Tuhan seperti tadi ya, itu harusnya kecewa gitu ya. Sudah pertama nggak dijawab, nggak direspon, ya karena belum waktunya begitu ya. Kemudian ketika dijawab, ya seolah-olah itu justru menganggap bahwa dia itu najis gitu ya. Ya itu juga dia terima, tahu diri gitu ya, tahu diri. Jadi ketika memohon kepada Tuhan, dia juga tahu diri. Dia itu siapa? Ya. Ketiga, mengapa dia punya iman yang besar? Itu selalu di sini diceritakan bahwa ibu ini digerakkan oleh belas kasihan kepada anaknya. Ya, tanpa belas kasihan ini mungkin ibu ini juga tidak akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya kasih yang besar,
Ya, kita punya relasi dengan orang-orang di sekitar kita dan kita mengasihi mereka, itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Ya. Jadi kalau kita misalnya ya, kita mengasihi orang tua kita, itu yang mendorong kita untuk melakukan ya belajar dengan baik misalnya. Nah, untuk kasus ini, ibu ini dia mengasihi anaknya. Anaknya sakit kerasukan setan dan sangat menderita. Itulah yang menggerakkan dia. Apapun yang menghalanginya itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kasih terhadap anaknya ini luar biasa. Ya, kita harus punya kasih yang besar juga ya kepada orang-orang di sekitar kita sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang besar. Kalau kita tidak punya kasih itu mungkin juga kita tidak akan digerakkan untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan iman yang besar. Berikutnya, iman yang besar itu tidak cengeng gitu ya. Tidak cengeng. Kita melihat ibu ini, perempuan dari Kanaan ini tidak cengeng. Meskipun sementara pada saat itu tidak mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, dia tidak berhenti. Ya, walaupun seringkali jawabannya, ya seringkali kelihatannya jawabannya itu adalah tidak mungkin melakukan mukjizat bagi ibu ini. Ya, Tuhan tidak mungkin melakukan mukjizat, tetapi dia tidak berhenti. Ya, bisa jadi juga jawaban Tuhan bisa jadi mengecewakan ya, tetapi juga tidak membuat ibu ini tetap berharap ya, tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Jadi ibu ini tidak cengeng gitu ya. Nah, iman yang besar ini makanya Tuhan mengatakan besar imanmu. Ya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya ini juga realitas bagi kita ya, untuk kita bisa teladani ya, bagaimana kita memiliki iman yang besar gitu ya. Seringkali ya orang Kristen baru doanya nggak dijawab, ya langsung pundung atau langsung berhenti berharap kepada Tuhan, langsung kecewa, ya langsung meninggalkan gereja, ya langsung meninggalkan persekutuan gitu ya kira-kira ya. Nah, ya iman yang besar itu jangan seperti itu ya. Jadi iman yang besar itu apapun kendalanya, dia tahu kepada siapa dia percaya. Ya, kalau kita punya motivasi untuk mengasihi saudara-saudara kita atau orang tua kita atau bisa jadi untuk bangsa dan negara, maka kita juga tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Nah, apalagi ya di sini Tuhan Yesus setelah mati kemudian dia bangkit, ya dia memberikan kuasa. Ya kalau tadi sebelumnya udah jelas bahwa sebelumnya Tuhan Yesus sebenarnya tidak akan melakukan mukjizat di luar Israel. Ya. Sekarang ini ketika Tuhan sudah bangkit, dia mengutus kepada para murid dan menyertainya dengan kuasa ya untuk melakukan banyak perkara. Ya, melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Tidak hanya bagi orang Yahudi tetapi juga bagi seluruh bangsa. Ya, kalau sebelumnya di sini memang Tuhan Yesus sebenarnya tidak akan melakukan mukjizat orang di luar Israel. Ya, karena dia belum mati dan belum bangkit. Nah, mari kita belajar dari kisah perikop kita ini, seorang ibu yang luar biasa. Ya, yang dikontraskan dengan perlakuan Tuhan Yesus terhadap perlakuan orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Suatu kali Tuhan Yesus ya akan memberikan anugerah, tetapi kalau anugerah itu tidak dihargai, ya dia akan mengebaskan jubahnya. Artinya apa? Meninggalkan, ya meninggalkan
meninggalkan kepada orang yang tidak menghargainya. Kiranya kita boleh belajar ya. Satu sisi ya kita terutama bagi orang-orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen, kita mendapat anugerah sebenarnya. Ya meskipun kita sudah Kristen dari lahir, sebenarnya kita sudah merasakan anugerah. Kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja, kita boleh berdoa kapan saja, kita mendapat persekutuan ya, dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mendapat selalu penghiburan melalui karya Roh Kudus dan seterusnya. Itu tidak didapatkan orang-orang di luar Kristen. Ya, tetapi ketika kita tidak menghargai itu, ya ketika orang-orang Kristen itu seharusnya menghargai anugerah yang Tuhan berikan itu, tapi kalau tidak dihargai suatu saat ya dia justru akan mengebaskan ya kalau tidak menghargai, mengebaskan jubahnya, dan dia akan memanggil orang-orang di luar ya, di luar orang Yahudi di sini diceritakan. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Ya, sekali lagi firman iman yang besar itu selalu didasarkan pada pengetahuan ya kepada siapa dia percaya, kemudian dia tidak cengeng ya, kemudian dia tahu diri ya, tahu diri ya. Kemudian terus-menerus berharap. Kiranya Tuhan memberkati lewat perikop kita ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi dasar bagi kami untuk terus selalu berharap kepada Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan, untuk selalu kami boleh menyadari diri kami siapa kami di dalam Tuhan, dan kami boleh selalu digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, Roh Kudus memanteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, boleh menjadikan kami, hidup kami bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Amin.